Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa IAS semester 6. Kali ini akan saya terangkan tentang materi selanjutnya, teori tentang wakaf produktif. Di mana ini adalah pertemuan keempat. Nanti semoga pertemuan selanjutnya nanti kita masih bisa untuk masuk ke pertemuan luring atau tatap muka. Pertemuan kali ini akan saya jelaskan mengenai wakaf produktif, di mana wakaf produktif merupakan salah satu inti utama dalam perkuliahan manajemennya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana wakaf itu dasar teorinya, definisinya, keunikan definisinya, ada mauquf alaih, lalu ada penjaminan peruntukan, lalu ada kepemilikan yang tidak bisa ditarik kembali menurut beberapa definisi dan lain sebagainya. Ternyata di situ akan muncul yang namanya polemik nanti. Nah, polemik itu menghasilkan yang namanya wakaf produktif. Yang pertama mengenai pengantarnya dulu, bahwasannya wakaf merupakan instrumen amaliyah dalam ziswaf. Ziswaf itu kan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, yang memiliki keunikan dalam pengelolaannya, terutama dalam hal pengelolaan yang tidak boleh untuk di luar kebajikan. Jadi seorang wakif itu nggak mungkin mewakafkan hartanya untuk perusahaan minuman keras, nggak mungkin mewakafkan hartanya untuk membuat suatu kegiatan kemaksiatan dan lain sebagainya. Jadi pasti di dalam kebajikan. Maka dari itu instrumen wakaf ini tetap menjadi pilihan. Menjadi pilihan bagi orang-orang yang memang memiliki harta yang berlebih untuk diberikan karena ada penjaminan bahwasannya hartanya itu akan digunakan untuk kebajikan. Hal ini berbeda dengan infak dan sodakoh. Bedanya gimana? Kalau kita infak atau sodakoh, kita nggak bisa menjamin. Ini ketika diinfakkan atau disodakohkan, ini mau diolah menjadi apa, dikelola menjadi apa. Misalnya kita memberikan infak kepada seorang teman. Teman ini ternyata menggunakan hartanya untuk misalnya berjudi. Ini kita nggak akan bisa untuk mengelola itu. Nggak punya wewenang untuk memastikan akan dikelola dengan baik. Kenapa? Karena yang namanya infak dan sodakoh, kepemilikannya sudah berpindah. Kepemilikan sudah berpindah, itu sudah menjadi hak dari orang yang menerima infak atau sodakoh tersebut. Tapi kalau wakaf berbeda. Kalau wakaf, ketika seseorang berwakaf, baik menurut definisinya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, semuanya sama. Bahwasannya semuanya harus untuk kebajikan, walaupun ada beberapa perbedaan. Kalau Imam Syafi'i ini kepemilikannya sudah berpindah ke kepemilikan untuk Allah, artinya nggak ada lagi yang memiliki, bukan milik si wakif, bukan pula milik si mauquf alaih. Tapi kepemilikannya sudah menjadi milik Allah, hanya boleh digunakan untuk kebajikan, untuk tabaruk saja. Tetapi kalau misalnya definisinya Imam Hanafi, Imam Maliki, itu kepemilikannya itu masih menjadi milik si wakif, walaupun manfaatnya itu harus digunakan untuk manfaatnya harus digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti itu. Tapi kalau dari definisi itu artinya apa? Artinya ada, baik menurut definisi Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya sama. Bahwasannya wakaf itu harus untuk kebajikan. Seseorang yang berwakaf artinya mampu menjamin harta yang diwakafkan itu akan digunakan untuk kebajikan. Berbeda dengan infak dan sedekah. Wakaf berbeda pula dengan zakat. Zakat jelas, peruntukannya jelas. Hanya untuk 8 asnaf. Hanya untuk nisab tertentu, batasan tertentu, serta zakat itu memiliki takaran tertentu. Takaran tertentu dengan harta yang tertentu pula. Hukumnya pun berbeda pula. Zakat hukumnya wajib, karena itu merupakan rukun Islam. Jadi akan ada beberapa perbedaan mendasar antara zakat, wakaf, infak, sedekah, semuanya itu berbeda. Tapi wakaf itu memiliki keunikan tadi. Keunikan dari sisi dia berbeda dengan infak dan sedekah karena akan menjamin peruntukannya untuk kebajikan. Lalu mengenai permasalahan fikih yang timbul, ternyata keunikan ini juga menuai kelebihan maupun kekurangan. Yang pertama, keunikan yang ada dalam akad wakaf memiliki kelebihan bahwasannya terjaminnya harta yang diwakafkan untuk tidak disalahgunakan. Mengapa demikian tidak bisa disalahgunakan? Karena harta wakaf harus digunakan sesuai peruntukan harta wakaf atau mauquf alaih.
baik mauquf alaih ini disebutkan oleh wakif atau tidak. Misalnya ada seorang wakif, orang pewakaf yang mewakafkan hartanya, diberikan begitu saja tanpa menyebutkan ini digunakan untuk apa. Maka itu boleh digunakan tapi harus untuk kebajikan, mungkin untuk tempat ibadah, untuk rumah sakit, untuk rumah yatim dan lain sebagainya, itu terserah. Artinya harus untuk kebajikan dan itu ada penjaminan karena yang namanya harta wakaf itu harus sesuai dengan peruntukan, yaitu mauquf alaih. Baik itu disebutkan oleh wakif atau tidak. Kalau misalnya disebutkan oleh wakif, misalnya ada wakif yang menyebutkan saya ingin mewakafkan harta ini untuk masjid, maka hartanya harus untuk masjid, nggak boleh untuk yang lain. Kemarin kita sudah membahas mengenai hal ini ya. Jadi pada intinya kaitannya sama wakaf itu punya keunikan. Keunikannya adalah dia memiliki kepastian bahwasannya barang yang diwakafkan tidak bisa disalahgunakan karena harus digunakan sesuai peruntukannya atau mauquf alaihnya. Lalu ternyata dari keunikan ini juga menuai masalah. Masalahnya apa? Bahwasannya sekaligus memunculkan masalah saat wakaf dipahami secara tekstual dan secara kaku. Apa yang terjadi ketika wakaf dipahami secara kaku? Bahwasannya wakaf sebagaimana kebanyakan itu di masyarakat itu hanya berputar pada masjid, musola, dan madrasah. 3M ini, masjid, musola, madrasah. Jadi memang kalau kita berbicara wakaf itu kebanyakan berbicaranya, oh itu diwakafkan untuk apa masjid, untuk apa musola, untuk apa madrasah, kan gitu. Jarang sekali ada pengenalan bahwasannya wakaf itu bisa saja bahkan untuk pabrik juga boleh. Untuk rumah sakit boleh, panti jompo boleh, rumah yatim boleh, bahkan untuk sekolah juga boleh. Asalkan itu untuk kebajikan itu boleh semua, tapi itu nggak populer. Nggak populer karena pemahaman wakaf yang kaku. Kaku bagaimana? Kan kemarin kita juga sudah membahas syarat dan rukun wakaf. Ketika syarat dan rukun wakaf itu dipahami secara kaku, yang mana barangnya harus harus dawam kemarin ya, harus abadi, harus lalu apalagi tidak bergerak dan lain sebagainya. Lalu barangnya itu harus muayyan, maklum, harus maklum wa muayyan, jadi harus diketahui dan diperjelas dan lain sebagainya lah syarat-syarat kemarin. Artinya ketika dipahami secara kaku, orang hanya akan berpikir, oh berarti yang namanya wakaf itu untuk masjid, karena ketika berwakaf untuk masjid itu barangnya jelas. Kejelasannya bagaimana? Oh berarti ini untuk untuk masjid, untuk digunakan untuk alat ibadah, tempat ibadah, dan itu akan abadi. Kepemilikannya untuk kepemilikan Allah, tidak boleh dimiliki oleh siapapun dan lain sebagainya. Atau madrasah ataupun musola kan gitu. Tetapi ternyata ini menuai masalah. Kenapa? Padahal peruntukan harta wakaf itu harus baru terpenuhi jika harta wakaf sesuai dengan peruntukannya dan menghasilkan. Nah, misalnya gini, kita berbicara mengenai wakaf. Yang wakaf ini dia bukan untuk masjid, musola ataupun madrasah, tapi untuk misalnya untuk kemaslahatan umat dalam bidang ekonomi. Kan boleh seorang berwakaf tapi dia memberikan pesan ini untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana contoh yang pernah dicontohkan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dulu pernah membeli suatu sumur dengan harga kalau dirupiahkan sekarang mungkin 4 miliar. Sekarang dulu pernah mewakafkan harta bernilai 4 miliar sumur ya. Sumur 4 miliar digunakan untuk kemaslahatan umat. Sumur ini dimanfaatkan airnya untuk kemaslahatan umat. Lalu pernah mewakafkan pula kebun kurma. Kurma ini diolah oleh masyarakat muslim, lalu hasilnya digunakan untuk kemaslahatan. Nah, itu masuk dalam ranah yang selain masjid dan musola ini. Artinya apa? Ada kemaslahatan yang coba untuk digali. Dan peruntukannya itu baru bisa terwujud kalau dia menghasilkan. Bayangkan kalau ada orang yang mewakafkan sumur misalnya, tapi airnya tidak dijaga, atau misalnya mewakafkan kebun kurma tapi tidak dikelola kebun kurmanya sehingga kebun kurmanya mangkrak tidak menghasilkan. Itu kan nanti menjadi masalah. Dan ketika seseorang memahami wakaf secara kaku, secara tekstual, di mana sehingga kalau tekstual itu kan berarti barangnya harus
abadi. Barangnya harus abadi artinya tidak harus kekal, tidak berkurang. Berarti yang bisa diwakafkan hanya tanah, hanya bangunan dan lain sebagainya. Yang lain nggak bisa. Itu nanti akan jadi masalah. Masalahnya gimana? Yang namanya sesuatu untuk dipergunakan secara produktif, menghasilkan, itu jangan cuma tanah tok, jangan cuma kebun tok, jangan cuma jangan cuma tanah, tapi jangan cuma sumur, tapi mungkin bisa pakai yang lain, misalnya uang, emas dan lain sebagainya, itu juga harusnya bisa diwakafkan kan gitu. Artinya perlu ada jalan tengah di sini. Karena kalau memahami wakaf secara tekstual nanti akan menjadi sulit memenuhi peruntukan kemaslahatan umat secara produktif. Tetapi kalau memahaminya secara liberal itu juga menjadi masalah nanti. Karena nanti akan menyalahi dari definisi wakaf itu sendiri, di mana wakaf itu harus diperuntukkan secara secara kebajikan dan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf itu sendiri. Jadi bagaimana cara untuk mengambil jalan tengah antara dua ekstrim ini? Yang pertama ekstrim liberal, yang kedua adalah ekstrim tekstual. Kalau kita terlalu liberal, maka nanti wakaf tidak akan memenuhi syarat dan rukun. Kalau terlalu tekstual, maka maka terlalu saklek dengan makna dari wakaf itu sendiri akan mempersulit harta wakaf untuk menjadi produktif. Apalagi kalau peruntukannya untuk kemaslahatan umat, misalnya untuk usaha UMKM, untuk pabrik, untuk sesuatu yang untuk menghasilkan sesuatu untuk kemaslahatan umat, itu akan sulit. Maka dari itu di situ muncullah yang namanya wakaf produktif. Jadi wakaf produktif itu merupakan jalan tengah untuk mengambil sisi positif dari wakaf itu sendiri yang untuk kebajikan, ya, penjaminan peruntukannya untuk kebajikan, sekaligus memberikan fleksibilitas pengelolaan agar lebih menghasilkan dan memaksimalkan peruntukan harta wakaf untuk kemaslahatan umat. Jadi pada intinya ketika dimaksimalkan untuk kemaslahatan umat, itu akan menghasilkan fleksibilitas. Jadi wakaf produktif itu mencoba mengambil jalan tengah agar harta wakaf tidak hanya berputar pada masjid, musola, dan madrasah, tetapi tetap sesuai dengan syarat dan rukun, sehingga nanti hasilnya fleksibel. Masih sesuai dengan definisi dan juga dasar hukum wakaf, tetapi lebih fleksibel karena bisa dimaksimalkan untuk kepentingan maslahat umat. Seperti itu. Nah, sekarang untuk membahas secara lebih lanjut tentang wakaf produktif ini, saya akan coba bahas dari sisi ada sebuah jurnal, ya. Ada sebuah jurnal yang akan saya kaji di sini. Kenapa saya pakai jurnal? Karena memang yang namanya wakaf, apalagi kaitannya sama wakaf produktif. Wakaf yang seperti ini itu referensinya masih sangat jarang sekali. Jadi di sini saya ambil sebuah jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Khoiriyah, ya, dari IGM, ya, dari IGM ini, ya, bukan UGM tapi IGM, ya, IGM Palembang, ya, tentang definisi wakaf, macam-macam wakaf dan lain sebagainya. Kita coba bahas satu persatu. Dasar hukumnya ini nggak perlu, kita langsung ke pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap. Harta benda, harta bisa emas, bisa uang, bisa apapun, bisa tanah, atau pokok tetap, fixed asset. Pokok tetap itu bisa bangunan, bisa tanah, yang diwakafkan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, yang sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, baik disebutkan wakif atau tidak. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, misalnya mata air untuk diambil airnya dan lain sebagainya. Itu contoh dari wakaf produktif yang paling sering. Tanah diolah tanahnya lalu digunakan hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu misalnya air sumur, ya, lalu sumurnya diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat dan lain sebagainya. Atau wakaf produksi juga dapat, ya.
juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih. Jadi bukan dari benda wakafnya, bukan dari mauquf bihnya, tapi ini dari manfaat yang diambil dari harta wakafnya, dari hasil pengembangan wakafnya, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, ya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara wakaf produktif merupakan jenis wakaf yang mendayagunakan harta wakaf itu untuk kegiatan produksi, atau suatu wakaf yang hasilnya itu digunakan secara produktif, itu juga bisa. Jadi wakaf yang hasilnya digunakan secara produktif, contohnya misalnya tanah atau sumur yang hasilnya baik airnya maupun tanaman yang dicocok tanam di situ, itu hasilnya digunakan untuk kemaslahatan, atau harta benda yang diberikan di mana nanti diolah, diputar bahasanya kalau kita, diputar sehingga nanti akan digunakan untuk kegiatan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, dan lain sebagainya. Itu namanya wakaf produktif. Nanti secara mendetail bisa Anda baca sendiri, nanti filenya saya share. Pada dasarnya wakaf ini produktif dalam arti harus menghasilkan. Karena kalau nggak menghasilkan berarti nggak produktif kan gitu. Karena dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan di mana hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan peruntukannya atau mauquf alaih. Kita udah membahas kemarin. Mauquf alaih itu bukan penerima harta, bukan penerima. Dia adalah orang yang menjadi bertanggung jawab untuk mengelola atau peruntukan dari harta wakaf itu sendiri. Itu namanya mauquf alaih. Mauquf alaih itu bisa menjadi pihak yang menerima manfaat atau peruntukan harta wakaf, bukan orang yang menjadi pemilik selanjutnya, karena pemilikannya itu tidak berpindah. Kalau dari definisi 1, ya artinya pemilikannya itu masih milik si wakif, atau kalau menurut definisi Imam Syafi'i, harta tersebut sudah tidak dimiliki siapapun karena itu sudah menjadi milik Allah. Itu menjadi seperti itu. Itu beberapa definisi yang pada intinya menjelaskan tentang wakaf produktif itu sendiri. Oke, kita bisa langsung merujuk kepada macamnya sekarang. Macam-macam wakaf produktif. Yang pertama adalah wakaf uang. Wakaf uang ini bisa dikatakan pada intinya gini. Kalau kita berbicara wakaf uang, ada banyak polemik. Polemiknya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ya. Tapi di sini mazhab Hanafi dan Maliki itu mengemukakan tentang kebolehan wakaf dengan menggunakan uang. Dengan menggunakan di sini adalah dirham dan juga kebolehan wakaf dinar dan juga dirham. Uang pada zaman itu ya, dinar dan dirham, artinya menggunakan emas dan perak. Jadi dari sini kita bisa katakan sebetulnya wakaf itu bisa difleksibelkan. Karena kalau mainstream pengenalan yang sering dikenal di masyarakat itu yang namanya wakaf itu hanya untuk benda-benda yang fix aset, yang tetap kayak tanah, sumur, bangunan, gedung madrasah. Itu kan seperti itu. Padahal nggak seperti itu. Yang namanya wakaf itu bisa difleksibelkan dan bisa dialih bendakan. Artinya gini, kalau kita memahami wakaf secara kaku, misalnya ada orang yang pengen mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pesantren atau lembaga sekolah. Tapi tanahnya ini berada di jauh dari pesantrennya. Pesantrennya di Bandung, terus misalnya orang ini tanahnya di Jawa Tengah. Dia pengen mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan pesantren di Bandung ini. Kalau memahaminya secara letterlek, wakafnya itu kan nggak boleh dijual bendanya. Bendanya nggak boleh dijual, nggak boleh dirubah apapun. Artinya harus di situ terus kan gitu. Itu nanti akan ada kesulitan sebagaimana kita yang bahas tadi. Kalau memahami secara tekstual, wakaf itu akan memenuhi masalah. Maka dari itu sebetulnya si tanah yang ada di Jawa Tengah ini bisa dialih bendakan.
bukan dijual ya, tapi dialih bendakan. Nanti alih bendanya ini bisa dipergunakan untuk kepentingan pesantren di Bandung tadi. Misalnya tanahnya dijual, tapi hasil penjualannya ini bukan terus diambil untuk hal yang lain. Hasil penjualannya ini diberikan kepada pesantren untuk dikelola sesuai dengan peruntukan wakaf tadi. Itu kan lebih fleksibel. Jadi ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren, tapi karena jaraknya jauh, sulit untuk mengelola, lalu dialih bendakan. Nah ini boleh nanti seperti ini. Nanti ada yang namanya istihsan di sini. Istihsan, walaupun istihsan ini juga menuai polemik juga, ya. Yang pada intinya ini adalah mencoba mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah agar wakaf itu lebih produktif. Di mana kaitannya sama wakaf tadi, contohnya wakaf tanah yang diperjualbelikan menjadi uang, sehingga uangnya ini bisa dimanfaatkan menjadi lebih baik. Dan kalau kita berbicara wakaf produktif, sebetulnya nanti semuanya akan mengalir ke sini, ke wakaf uang. Karena memang wakaf uang ini menjadi tombak, alat ukur utama dalam wakaf produktif. Sehingga kalau misalnya contoh ya, orang ingin wakaf, kalau pakai definisi yang awal, ya, yang tekstual, itu seakan-akan orang itu wakaf itu hanya bisa tanah, bangunan, apalagi sumur. Itu kan wakaf-wakaf yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang sangat kaya. Orang yang bisa memberikan tanah itu kan orang yang tuan tanah. Orang yang bisa memberikan bangunan itu kan dia orang yang sangat kaya. Tapi kalau pakai wakaf uang, orang-orang yang pas-pasan pun dia bisa berwakaf. Dan dia juga bisa memetik keuntungan dari wakaf itu sendiri. Apa itu? Jaminan bahwasannya harta yang diwakafkan itu tidak akan disalahgunakan. Jadi itu adalah salah satu ciri dari wakaf uang. Sedikit saja itu sudah bisa berwakaf. Dan bisa mengambil keuntungan dari peruntukan dari wakaf itu sendiri. Yaitu penjaminan harta tidak akan disalahgunakan. Itu tentang kelebihan dari wakaf. Dan juga ada ulama dari mazhab arba'ah, mazhabul arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki yang memperbolehkan dengan dinar dan dirham. Artinya ini merupakan tonggak sebetulnya. Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama ya, wakaf uang, cash. Yang kedua, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Surat-surat berharga. Lalu wakaf yang hukumnya jawaz, boleh. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan. Ya, untuk hal-hal yang dibolehkan oleh secara syara. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, ya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, ya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara wakaf memang ada beberapa batasan yang harus dipenuhi. Nilainya itu kan tidak boleh berkurang, maka harus ada penjaminnya. Maka di sini nanti penting yang namanya nadhir wakaf. Nah, nadhir wakaf ini nanti kita bahas ketika membahas manajemen wakaf. Kita tahu yang namanya rukun wakaf itu kan ada 4. Ada wakif, mauquf alaih, mauquf bih, sama ikrar atau sigot. Tapi dalam pengelolaannya nanti, dalam manajemen nanti akan ada sentral sekali, yaitu yang namanya nazir wakaf. Nazir wakaf atau pengelola wakaf. Kalau di zakat ada yang namanya amil. Kalau di wakaf ada yang namanya nazir. Walaupun nazir ini bukan rukun wakaf, tapi nazir ini peranannya sangat penting dalam pengelolaan atau manajemen wakaf. Dan kalau di dalam wakaf kontemporer atau kita katakan wakaf dalam produktif ini, nazir ini memiliki peran yang sangat sentral, sangat penting sekali. Yang kedua ada yang namanya wakaf uang tunai. Jadi tadi ada wakaf uang, ada wakaf uang tunai. Kalau wakaf uang tunai, secara umum definisi wakaf tunai adalah penyetoran aset wakaf berupa uang. Kalau yang ini secara uang langsung ya, uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak menyimpang atau mengurangi atau jumlah pokoknya. Jadi pada intinya kalau wakaf uang tunai, dia pokoknya nggak boleh berkurang. Misalnya kita wakaf uang 100 juta untuk dibuatkan UMKM atau pabrik, maka nilai uang atau nilai modal ini nggak boleh berkurang seiring berjalannya waktu. Karena kalau sampai berkurang maka itu menyalahi dari syarat
benda wakafnya. Karena benda wakaf itu kan tidak boleh berkurang nilainya. Maka harus pada intinya gini, wakaf uang itu diperbolehkan tapi syaratnya juga ketat. Syaratnya itu apa? Salah satunya dia tidak boleh berkurang nilainya atau dawam bahasanya ya. Bendanya harus dawam. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal ya, walaupun sekarang udah banyak. Kalau sekarang ini kan diterbitkan pada tahun 2017 jurnal ini, tapi kalau sekarang 2022 wakaf uang ini sudah cukup banyak. Seorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa. Jadi pada intinya tadi ya, keuntungan atau kelebihan wakaf uang. Orang yang dengan dana terbatas nggak perlu nunggu kaya untuk berwakaf, 100.000 udah bisa wakaf. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Contoh di sini yang lain misalnya, ada orang berwakaf pakai tanah, tapi kita tahu yang namanya tanah itu kan butuh pengelolaan. Ada orang wakaf tanah, lalu dia akadnya tanahnya ini untuk kepentingan masyarakat. Silahkan mau ditanami padi, mau ditanami jagung, gandum, apapun terserah Anda, misalnya gitu. Tapi si nadhir atau mauquf alaih yang diberi mandat ini, misalnya masyarakat yang diberi mandat, ini kan dia juga berpikir, lah tanah ini terus gimana untuk mengelolanya? Kan kita juga butuh benih, butuh traktor, butuh mesin, butuh pengelolaan, bahkan butuh tenaga untuk mencangkuli dan lain sebagainya. Lalu ini dananya diambil dari mana? Nah, disitulah wakaf uang berperan. Adanya wakaf uang itu nanti bisa dipergunakan untuk membantu pengelolaan tanah-tanah kosong. Jadi ibaratnya ada merger, ada penggabungan harta wakaf sehingga hasil wakafnya lebih produktif. Bayangkan kalau hartanya hanya tanah tok, padahal masyarakat nggak punya dana lebih untuk mengelola tanah. Nanti tanahnya hanya akan menjadi tanah tandus, tanah kosong yang tidak ditanami, mangkrak kan gitu. Maka penting sekali adanya wakaf uang sehingga nanti bisa digunakan untuk mengelola tanah yang tadi tidak digunakan tadi. Padahal itu adalah tanah wakaf. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apalagi kalau misalnya kita berbicara kegiatan wakaf yang berbentuk institusi pendidikan, misalnya madrasah, pesantren, itu kan dia butuh pengelolaan, butuh suplai dana tambahan. Tapi syaratnya tadi ya, uangnya nggak boleh berkurang. Jadi nggak boleh wakaf tanah kok uangnya digunakan untuk membeli nasi kotak untuk santri, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau membeli nasi kotak itu masuknya ke infak atau sodako. Jadi kalau misalnya ada orang wakaf tunai, wakaf uang, maka uangnya ini harus digunakan untuk sesuatu yang tidak akan berkurang nilainya. Misalnya uangnya digunakan untuk pembelian alat-alat pesantren, untuk pembelian kitab, buku perpustakaan, untuk pembelian gedung, pembangunan gedung. Nah itu boleh. Itu namanya pengelolaan institusi pendidikan. Ya. Jadi pada intinya yang namanya wakaf, harta wakaf tunai itu memberikan fleksibilitas kemudahan dalam pengelolaan, tetapi batasan atau kita katakan syarat rukun wakafnya tetap harus terpenuhi, nggak boleh menyalahi. Yang selanjutnya adalah sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai ini juga salah satu instrumen yang sangat penting, yang sangat potensial dalam menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat ini bisa dikatakan semacam kayak orang punya tanah lalu disertifikasi, tapi ini yang disertifikasi bukan tanah tapi uangnya. Sehingga jaminannya lebih kuat. Dan ini bisa menjadi instrumen bagi lembaga wakaf. Kalau di Indonesia lembaga wakafnya itu di bawah BWI, Badan Wakaf Indonesia, untuk menghimpun dana masyarakat dengan jumlah yang lebih besar. Itu instrumen ketiga. Instrumen keempat untuk menjadi wakaf produktif itu contoh wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham, surat berharga tentang kepemilikan perusahaan itu juga bisa digunakan sebagai harta wakaf. Dan kalau ini sangat bagus sekali, misalnya saya punya 5% saham Indofood misalnya. 5% saham Indofood ini saya pergunakan untuk wakaf boleh. Artinya bagaimana? Dividen
dari hasil saham saya itu harus digunakan untuk kebajikan. Seperti itu. Tapi tadi yang namanya harta wakaf nggak boleh diperjualbelikan. Berarti saham ini nggak boleh diperjualbelikan kalau udah diwakafkan. Hanya boleh dikelola oleh nazar wakaf, di mana dividennya dipergunakan untuk kepentingan untuk kemaslahatan. Atau sebetulnya boleh dijual, tapi bukan jual artinya jual dipindah milikkan gitu, bukan. Tapi dialih bendakan, misalnya dalam kondisi darurat, misalnya ternyata dalam kondisinya ternyata saham Indofood terus mengalami penurunan. Bahkan relatif mau kolaps ini Indofood misalnya. Terus ada inisiatif gini aja, saham Indofoodnya dijual lalu dialihkan menjadi saham yang lain, misalnya menjadi saham saham Unilever atau menjadi saham perusahaan lain yang misalnya masih sama dengan Indofood yang juga dividennya besar misalnya gitu. Itu boleh. Artinya bahasanya bukan diperjualbelikan tapi dialih bendakan dari saham Indofood menjadi saham Unilever misalnya gitu. Yang ketentuannya masih sama. Nilai pokoknya masih sama, tapi dividennya khusus dipergunakan untuk kemaslahatan sesuai dengan peruntukan harta wakaf. Oke, saya kira itu gambaran mengenai wakaf produktif. Pertemuan minggu depan kita masih akan membahas mengenai wakaf produktif karena ini menjadi pengantar kita dalam manajemen wakaf itu sendiri. Pasca UTS nanti kita sudah membahas mengenai manajemen wakaf, jadi pembahasan wakaf produktif ini akan dibahas sebelum UTS sampai selesai. Awal ini saya hanya akan memberikan tadi awalnya tentang bagaimana latar belakang wakaf produktif muncul, mengenai masalah dan juga kelebihan dari wakaf itu sendiri, serta yang selanjutnya adalah tentang definisi wakaf produktif, dan setelahnya itu tentang macam-macam wakaf produktif itu sendiri, yaitu wakaf uang tunai, lalu surat berharga, lalu ada surat wakaf tunai atau SWU ya, surat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang atau SWU. Saya kira itu untuk materi yang bisa saya berikan. Untuk tugasnya silahkan Anda buat ringkasannya, ketik dalam Microsoft Word dengan bahasa Anda, mulai dari tadi ya, latar belakang munculnya wakaf produktif, itu yang pertama. Yang kedua adalah definisi wakaf produktif. Yang ketiga, macam-macam wakaf produktif. Silahkan Anda ringkas ketiga poin tersebut dalam Microsoft Word, Anda kumpulkan di Google Form yang saya share via WA Group. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.